Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kelima dari Teen Diaries Podcast. Aku Nida Nazia, teman sharing kalian hari ini. Podcast ini adalah bagian dari Teen Diaries, sebuah komunitas dan Islamic page yang insya Allah akan membahas banyak hal seperti tips and tricks, juga life hack sederhana yang insya Allah akan membuat kita semua beribadah menjadi lebih baik lagi dan keimanan kita menjadi lebih kuat lagi. Insya Allah kita akan bareng-bareng di sini memperbaiki kualitas diri kita. Bukan hanya itu, kita juga akan membahas banyak masalah kehidupan yang akan dibahas dari sisi Islam. Dan juga kita akan membahas sejarah Islam seperti yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah. So, sambil menunggu, silahkan atur posisi tidur kalian, atur posisi duduk kalian, dan jika ada yang masih beraktivitas seperti sedang dalam perjalanan, sedang belajar, sedang bermain bersama anaknya mungkin, dan sebagainya, tetap semangat ya. Semoga kami bisa menemani kalian semua. Menemani waktu luang maupun waktu sibuk kalian semua. Oke, tanpa menunggu lama, inilah podcast Teen Diaries. Waktunya memulai segmen sejarah Islam. Bismillah, oh my god, I'm so excited. Walaupun aku bingung ya, awalnya kami tuh bingung mau memilih sejarah mana dulu nih yang mau dibahas. Apakah dari sejarah Rasulullah Muhammad dulu, atau diurutkan dari Nabi Adam sampai nanti ke keturunan-keturunan yang selanjutnya gitu. Atau disesuaikan dengan nilai apa nih yang mau kita bahas hari ini. Karena menurut kami semuanya itu penting. Semua peristiwa yang terjadi itu penting untuk dibahas karena semuanya itu memiliki hikmahnya yang berbeda gitu, yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Tapi setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya terpilihlah kisah Maryam binti Imran sebagai tokoh Islam pertama yang akan dibahas di podcast ini. Sepertinya sangat spesial ya kalau kita sudah membahas tentang Maryam binti Imran. Siapa juga yang gak kenal gitu dengan beliau. Mungkin juga di antara kalian tuh udah banyak deh yang tahu dan mungkin lebih tahu gitu dari kami gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk mendengarkan lagi, siapa tahu ada kisah atau hikmah baru yang bisa kita petik. Jadi, selamat mendengarkan. Di suatu hari, di sebuah negeri yang sekarang kita sebut tanah itu menjadi tanah Palestina, sedang dikuasai oleh Romawi. Ya, pada saat itu juga Bani Israel masih memegang agama terdahulunya, yaitu syariat Musa. Tapi para rabi ini adalah ulamanya para pemuka-pemuka agama dari Yahudi, dari bangsa Israel. Tapi pada saat itu, walaupun masyarakatnya ini, Bani Israelnya ini masih memegang syariat Musa, tapi para rabi itu sangat jauh dari ajaran Taurat. Mereka mempraktekkan riba dan sejenisnya, mereka menipu, berkorupsi, dan lain-lainnya. Nabi Zakaria ini jadi pemimpin agama yang sangat kurang disukai oleh para rabi lainnya. Ya, kita tahu ya, misalnya Nabi seperti Nabi Zakaria gitu, mustahil melakukan hal-hal haram seperti yang dilakukan oleh manusia biasanya. Nah, hal inilah yang membuat Nabi Zakaria ini tidak disukai oleh para rabi. Karena ya dinilai mengganggu lah, kan yang namanya nabi gitu ya, tugas mereka untuk mengingatkan gitu. Nah, para rabi ini tuh sangat merasa terganggu gitu dengan kehadiran Nabi Zakaria ini. Singkatnya, Nabi Zakaria ini menikah dengan Al-Shiba. Ini semuanya banyak versi ya, ada yang menyebutnya Al-Shiba, ada yang menyebutnya Alicia, ada yang menyebutnya Elizabeth, tergantung versi kalian. Nah, Al-Shiba ini memiliki saudara namanya Hana. Hana ini dinikahi oleh Imran. Jadi Nabi Zakaria dan Imran ini sama-sama partner dakwah lah istilahnya. Nah, kedua partner dakwah ini, kedua sahabat ini menikahi adik dan kakak, saudara gitu. Nabi Zakaria menikahi Al-Shiba, Imran menikahi Hana. Pada saat itu Nabi Zakaria dan istrinya belum dikaruniai anak, begitu juga dengan Imran, juga istrinya. Jadi dua-duanya ini, dua pasang suami istri ini belum punya anak ya. Nah, Bani Israel ini adalah kaum yang sangat mudah terprovokasi. Bani Israel ini diprovokasi oleh orang-orang Romawi dan para rabi, dan kekaisaran Romawi ini menyebar fitnah bahwa istri dari Nabi Zakaria dan istrinya Imran ini mandul ya karena kedurhakaan dari Nabi Zakaria dan Imran ini. Nah, jadi pada saat itu kedurhaka itu dianggap ketika
kita tidak tunduk kepada keinginan Kaisar Romawi gitu. Kaisar Romawi yang ya tahu sendirilah menyalahi aturan agama gitu kan. Oke. Jadi ingat ya, Bani Israel ini bukan Bani yang tidak tahu gitu kata durhaka itu apa. Mereka itu bukan orang yang tidak tahu apa itu nabi. Mereka tuh orang yang tahu. Mereka itu pemegang Taurat. Mereka itu yang melihat mukjizat-mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka itu sangat-sangat tahu apa itu nabi, siapa itu Allah. Mereka itu sangat tahu gitu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menjalankan syariat Musa. Jadi jangan sampai ketika kita membahas tentang Bani Israel seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Justru mereka sangat tahu. Mereka yang melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Oke, kembali ke cerita. Hujatan dari Bani Israel ini terus berhamburan. Ya terus berdatangan lah ya. Hingga pada akhirnya istri dari Imron ini mengandung. Jadi Hana ini mengandung. Dan saking senangnya, Hana ini bernazar akan mengirimkan si jabang bayi ini ke Baitul Maqdis untuk mengurusi umat lah istilahnya. Jadi Baitul Maqdis ini pada saat itu digunakan untuk berkumpulnya para rabi dan calon rabi untuk dididik, dibina, dan dikadar gitu. Agar mereka suatu saat nanti yang memegang estafeta dakwah lah istilahnya, memegang estafeta dakwah yang akan suatu saat nanti menjadi imam dalam tanda kutip, yang suatu saat nanti akan ditiru oleh masyarakatnya, menjadi ustad lah istilahnya ya. Jadi Baitul Maqdis ini tempat pendidikan para calon rabi. Singkatnya, Imron ini meninggal sebelum istrinya melahirkan. Nah, lagi dan lagi, Bani Israel ini sangat mudah sekali terprovokasi. Mereka kini menyalahkan istri dan bayi yang masih dalam kandungan sebagai penyebab kematian Imron. Namun, kerennya Hana adalah, meski suaminya telah meninggal, Hana ini terus menjaga nazarnya hingga bayinya lahir di malam hari. Namun, betapa kecewanya gitu masyarakat pada saat itu ketika tahu ternyata Hana itu melahirkan seorang anak perempuan. Nah kan karena Baitul Maqdis, pada saat itu Baitul Maqdis tidak boleh diinjak, tidak boleh dimasuki oleh para perempuan gitu. Jadi perempuan dan Baitul Maqdis itu selalu ada jarak gitu. Meski hujatan dari kaumnya ini terus menghantui, namun Hana ini tidak pernah mengurungkan niat untuk mengirimkan bayinya ke Baitul Maqdis. Bayi itulah yang diberi nama Maryam yang kelak akan dikenal sebagai perempuan suci. Cukup secuil kisah dari sebelum kelahiran Maryam ya, kisah orang tuanya walaupun cuma sedikit. Tapi aku sendiri terpukau gitu dengan betapa kuatnya mental dari istri Imron ini. Maksudnya kita semua tahu gitu, ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, yang baru melahirkan, bahkan kadang ya seorang ibu gitu tidak boleh mendengar komentar negatif seperti itu gitu. Karena itu bisa membuat mental sang ibu tuh stres gitu. Tapi mungkin emang bukan didikan sembarangan ya untuk orang tua dari para orang-orang terpilih ini. Oke, kita lanjutkan ke cerita Maryam. Nah, baru beberapa hari melahirkan, antara 1 minggu atau 40 hari, Hana ini berjalan membawa Maryam. Hana hanya duduk di tangga luar dekat gerbang Baitul Maqdis setelah menidurkan Maryam di anak tangga yang lebih tinggi darinya. Pertanyaannya, mengapa hanya di tangga? Seperti yang tadi aku bahas ya, seperti yang tadi aku mention kalau tempat itu tidak boleh diinjak oleh perempuan. Nah, bahkan berita tentang duduknya Hana ini, ya istri Imron ini, yang menurut para rabi ini terlalu dekat dalam tanda kutip dengan Baitul Maqdis, membuat para rabi itu murka. Sedangkan Nabi Zakaria dan salah satu petinggi rabi yang sangat dihormati ikut berlari keluar mengkhawatirkan keselamatan istri Imron ini. Para rabi itu marah. Mereka itu bertanya, tapi dengan nada yang murka gitu. Dengan nada yang murka, kayak, apa yang kamu lakukan di sini, Hana? Tanya salah satu rabi. Lalu Hana berkata bahwa dia akan menyerahkan anaknya sesuai dengan nazarnya dan dengan nazar suaminya. Namun para rabi itu murka sekaligus mengejek gitu, kayak, tahu gak sih kalau Baitul Maqdis itu bukan untuk perempuan, percuma aja kalau kesini pasti ditolak juga anaknya. Namun Nabi Zakaria dan petinggi rabi yang tadi itu akhirnya memutuskan agar Maryam dibesarkan terlebih dahulu oleh ibunya, sehingga di usia 6 tahun anaknya akan masuk ke Baitul Maqdis.
Intinya kalau dari sini tuh yang bisa kita ambil ya Maryam itu diterima di Baitul Maqdis. Nah, keputusan ini sebenarnya menimbulkan murka ya dari rabi lainnya, namun tidak diindahkan oleh Nabi Zakaria dan petinggi rabi yang tadi. Lalu ini ada dua versi. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Hana ini ikut membesarkan Maryam gitu sampai usia 6 tahun di keluarga Nabi Zakaria ya, dididiknya keluarga Nabi Zakaria, karena pada saat itu juga Nabi Zakaria dan Al-Shiba tuh belum punya anak. Nah, ada yang bilang seperti itu, dan setelah 6 tahun diasuh dikasih ke Baitul Maqdis, setelah Maryam diterima, Hana meninggal. Ada yang bilang seperti itu, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa pada hari itu juga setelah Maryam bayi ini diberikan kepada Baitul Maqdis, pada saat itu juga Hana meninggal gitu sehari setelahnya. Ada yang bilang karena pendarahan, ya wallahu a'lam mana yang benar, tapi dari dua versi ini tetap dijelaskan bahwa yang mendidik dan yang mengasuh itu ada di bawah naungan Nabi Zakaria gitu. Kita ambil versi yang Hana ini membesarkan Maryam ya. Akhirnya Hana ini membesarkan Maryam tumbuh dan besar dalam didikan keluarga Nabi Zakaria. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai tauhid, menghafal Taurat, dan banyak lagi. Tangan Maryam adalah tangan yang terbuka. Ia gemar membantu, salah satunya ada kepercayaan nih di lingkungan rumahnya pada saat itu bahwa dengan memegang tangan Maryam kecil ya, Maryam yang masih kecil, masih balita itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu kepercayaannya, saking yaitulah keberkahan dari diri Maryam gitu. Nah, Maryam ini adalah orang yang terpilih, yang telah diputuskan, yang telah dipisahkan urusan duniawi darinya. Kesuciannya ini yang membuatnya sangat terkenal hingga di usianya yang ke-6 ketika Maryam siap dikirimkan ke Baitul Maqdis, tempat pendidikan para petinggi agama yang kala itu posisinya berada di bawah penindasan Kekaisaran Romawi. Para tetangga yang tinggal di sekeliling rumah Maryam dan ibunya ini sangat berharap para rabi ini menolak Maryam gitu untuk dididik di Baitul Maqdis, sehingga keberkahan atas kehadiran Maryam ini tidak hilang dari mereka. Namun Maryam ini diterima untuk melayani Baitul Maqdis. Maryam lahir dengan penuh hujatan, namun kehadirannya diperebutkan. Semua orang saling berebut akan pengasuhan Maryam selama di Baitul Maqdis. Sampai akhirnya diundilah dengan pena. Pena siapa nih yang tidak hanyut, dia akan menjadi pengasuh Maryam. Setiap rabi menginginkan Maryam karena mempertimbangkan kemasyhuran Maryam di kalangan masyarakat. Ya, jadi kayak kebayang lah ya. Kalau misalnya kan Maryamnya memang udah terkenal nih. Maryam ini emang terkenal di masyarakat mereka gitu. Lalu dengan misalnya ada rabi yang bisa mendidik Maryam, ya itu pamornya bakal tinggi banget. Makin bakal terkenal rabinya juga. Tapi ya Allah emang ingin Maryam ini terjaga dari keharaman, dari hal-hal yang bersifat haram dan duniawi. Akhirnya pena Nabi Zakaria yang bertahan. Nabi Zakaria ini memenangkan undian pengasuhan Maryam. Lalu dibuatlah sebuah gubuk yang terpisah dan dekat dengan tempat Nabi Zakaria berada di Baitul Maqdis. Nah, kerennya adalah kemasyhuran Maryam ini semakin tinggi setelah ia menjawab pertanyaan para rabi, sekalipun itu pertanyaan yang tersulit. Jadi ada ya kisahnya ketika Maryam ini ceritanya lagi ngelewat atau lagi ngapain lah, dia punya kegiatan, terus dipanggil sama rabi ini lagi ngedidik murid-muridnya gitu. Rabi ini kan ceritanya mau ngetes Maryam nih di hadapan para muridnya. Maryam ternyata bisa ngejawab semua pertanyaannya, plek ketiplek sesuai dengan yang Taurat ajarkan. Hal ini yang bikin murid-muridnya ini jauh menghormati, jauh mempercayai Maryam, dikarenakan saat ia menjawab ya tadi sesuai dengan Taurat. Tidak seperti rabi-rabi lainnya yang bisa aja emang Tauratnya kayak gini, tapi dia adalah sedikit modifikasinya gitu. Kenapa sih di usia sekecil ini Maryam bisa menghafal Taurat? Ya tadi, karena didikan dari Nabi Zakaria, didikan dari keluarga Nabi Zakaria, Al-Shiba, juga Hana yang sama-sama pemegang tauhid, pemegang agama yang lurus gitu, yang sangat memegang syariat Musa pada saat itu sangat mendidik Maryam sesuai dengan ajaran tauhid gitu.
Oke, singkat cerita, ketika Maryam menginjak remaja, Maryam ini menjadi perempuan yang ahli berpuasa. Ia selalu berpuasa hingga puasa bicara. Jadi uniknya Maryam ini tuh sangat pemalu. Dia enggan menceritakan apapun tentang dirinya gitu. Jadi kayak gini, Kak, menurut Maryam hari ini tuh Maryam banyak bicara. Besoknya pasti Maryam ini langsung puasa bicara, langsung gak mau ngomong sama siapa-siapa. Ya jadi Maryam tuh seperti itu. Jadi dia tuh sangat benar-benar menutup dirinya untuk dunia. Dunia tuh gak pernah tahu kapan Maryam sedih, kapan Maryam merasa putus asa. Dunia tuh gak pernah tahu karena emang tidak pernah terucap. Ya gimana mau terucap ya, misalnya sedikit aja dia menjelaskan tentang siapa dirinya aja, dia langsung besoknya langsung kayak puasa bicara gitu. Kalau nggak detik itu juga dia langsung kayak udah nggak akan bicara lagi. Lalu dia juga adalah seorang ahli zikir yang selalu berzikir. Oh ya, jadi maksudnya ya tadi ya yang masalah puasa bicara. Puasa bicara ini bukan berarti kita nggak berzikir atau berdoa. Itu emang tetap zikir dan berdoa itu tetap, tapi maksudnya itu tidak berbicara kepada masyarakat dengan ya seperti kita bicara kayak gini gitu, maksudnya kayak gitu. Maryam ini tumbuh menjadi kekasih masyarakat. Maryam ini sangat dicintai oleh masyarakat, juga senang bermain dengan anak-anak yatim. Nah, salah satu kisah unik yang pernah aku dapetin dari kisah Maryam ini adalah ketika dia berpuasa. Jadi pada saat itu, ketika dia sedang berpuasa, kan untuk berbukanya tuh cuma tinggal roti ini. Jadi di pinggiran Masjidil Aqsa ini ada nih untuk orang khusus, orang-orang miskin, musafir kayak itu, kayak apa ya tempat lah, sebuah tempat. Aku nggak bisa ngebayangin sih tempatnya kayak gimana, tapi ada tempat itu. Jadi ketika Maryam ini setelah selesai berpuasa, ketika ia mau berbuka, ia akan datang dulu ke sana, melihat dulu kondisi masyarakat. Nah lalu ketika ada masyarakat nih, misalnya ada orang gitu dari kalangan orang miskin atau dari kalangan dari anak-anak yatim, ketika mereka meminta makanan, Maryam itu kan membagi dua makanan itu. Makan kalau istilahnya mah ya sesuap juga bagi Maryam tuh nggak apa-apa gitu, asalkan orang lain tuh makan apa yang dia makan juga gitu, tidak kelaparan. Nah jadi inilah alasan kenapa Maryam ini punya banyak fans lah istilahnya mah di luar sana tuh. Jadi Maryam ini walaupun pemalu, dia ini sangat aktif untuk benar-benar mengurus umat tuh bener gitu. Hingga pada suatu hari Palestina ini dilanda paceklik. Semua masyarakat merasakan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Jadi ya tahulah kalau paceklik ya, kita misalnya kalau menceritakan tentang cerita Yusuf ya, nanti kita akan bahas tentang Yusuf juga, kayaknya seru nih. Jadi paceklik itu tuh bikin setiap negeri itu gagal panen kan. Itu misalnya yang kita cek juga dari sejarah kisah Nabi Yusuf gitu waktu ada paceklik. Nah jadi pada saat itu Palestina juga sempat nih dilanda paceklik. Dan semua masyarakat itu ya kesulitan lah nyari makanan ya karena tadi gagal panen dan lain-lain. Jadi masyarakat itu cuman bisa makan roti sama buah zaitun aja. Udah, selain itu udah gak ada makanan apa-apa lagi. Nah di masa kesulitan ini, Al-Shiba, ya tadi ya saudaranya Hana, istrinya Nabi Zakaria, Al-Shiba ini menyiapkan perbekalan untuk kebutuhan Maryam gitu di Baitul Maqdis. Jadi anggaplah kayak gini, Maryam ini kayak lagi mondok atau pesantren lah istilahnya mah. Nah Al-Shiba ini lagi nyiapin perbekalan nih, lagi nyiapin nih bekal untuk Maryam. Nah ini tuh dikasih lewat Nabi Zakaria gitu, untuk dikasih ke Maryam gitu. Lalu datanglah Nabi Zakaria sambil bawa perbekalan dari Al-Shiba ini. Nah, ketika Nabi Zakaria masuk mihrab Maryam, betapa terkejutnya Nabi Zakaria melihat ada nih makanan di samping Maryam. Nabi Zakaria itu bahkan gak pernah gitu lihat buah-buahan itu tuh. Jadi kayak gimana ya? Misalnya itu pada saat itu di zaman paceklik gitu ya. Ketika buah-buahan tuh sulit banget dicari gitu. Nah, buah-buah yang ada di meja Maryam ini adalah buah-buah yang bukan ada di musim itu, ada di musim lain gitu. Makanya aneh pada saat itu tuh. Terus bertanyalah Nabi Zakaria, dari mana semua makanan ini wahai Maryam? Maryam pun menjawab, di sisi Tuhan yang Maha Esa. Lalu Maryam mengenalkan beberapa buah-buahan yang bahkan asing di telinga Nabi Zakaria. Jadi kebayangkan Nabi Zakaria aja nggak tahu gitu nama buah itu, dan Maryam ini
tahu bahwa itu dan diperkenalkan oleh Maryam. Sejak saat itu Nabi Zakaria ini yakin bahwa keponakannya ini bukan orang sembarangan, melainkan hamba pilihan Tuhan. Juga pernah terjadi sebuah kisah, aku lupa tuh aku baca di mana ya. Pokoknya pernah terjadi sebuah kisah ketika ceritanya tuh mau ujian, tapi kan Maryam tuh kan selalu dapat nilai bagus gitu. Nah, Maryam ini tuh akhirnya ditantang sama salah satu rabi untuk kayak ya udah kamu tulis aja nih dari pena kami yang disediakan oleh Baitul Maqdis, jangan pakai pena kamu aja yang dari Nabi Zakaria gitu. Ya udah, Maryam tuh ceritanya mengambil pena itu. Tahu kan pena-pena zaman dulu yang apa ya, yang dari kayu, dari bambu, ya jadi pena dia akhirnya Maryam itu akhirnya ke depan untuk ngambil pena, tapi ternyata penanya itu sebelum disentuh oleh Maryam, penanya itu udah hancur duluan. Dan itu jadi kayak, kebayang gak sih, katanya tuh anggaplah satu box gitu ya, itu tuh hancur semuanya, satu kotak pena itu hancur semuanya, sampai diejek gitu sama rabinya tuh, kayak sekarang mau kayak gimana gitu, kau bukannya ngerjain exam, ngancurin pena aja gitu. Terus Maryam ini akhirnya bilang inti dari percakapannya tuh kayak gini, inti yang diucapkan Maryam ini kayak gini, barangkali ada hak yang belum dipenuhi sehingga pena ini haram untukku. Terus Rabi ini merasa tersinggung dong, kayak lah masa ini kan dari Baitul Maqdis, masa ini bisa haram? Wah ngaco nih Maryam, kayak gitu kata Rabinya ini. Terus akhirnya karena terjadilah keributan gitu ya, Maryam dianggap menentang lah, menyebar fitnah lah ya. Jadi Maryam ini difitnah sebagai menyebar fitnah bahwa pena itu ternyata belum dibayar gitu. Terus akhirnya ditanya sama ada Rabi yang dia masih benar lah istilahnya, masih menjaga syariat Musa gitu. Sama salah satu rabi ini ditanya, coba mengutus salah seorang yang ada di situ untuk memanggil pembuat penanya. Sampai akhirnya pembuat pena ini datang dan akhirnya bersaksi, ya emang rabi ini berhutang padanya. Jadi kayak gitu, para rabi itu selalu memeras masyarakat, selalu kayak ini tuh demi agama loh, ini tuh demi jalan dakwah loh, masa kamu tidak mau merelakan hartamu gitu. Tapi kan nggak kayak gitu ya. Jadi dalam Islam aja untuk berdakwah itu, kalau misalnya itu udah urusan hak orang lain, itu harus dipenuhi dong. Kalau zalim kayak gitu kan tetap aja haram yang makan oleh kitanya. Nah kayak gitu, akhirnya setelah tahu nih kalau pena itu ternyata belum dibayar, akhirnya pada saat itu juga penanya itu dibayar. Jadi gitu loh, saking Maryam ini sangat terjaga gitu kesuciannya itu. Dan emang Allah jaga gitu supaya emang Maryam tuh emang dijaga supaya tidak menyentuh, mengonsumsi hal-hal yang haram gitu. Lalu ini udah mulai mau masuk ini ya, ketika Maryam sudah hampir dewasa lah istilahnya mah. Jadi terjadi ini hal yang menakjubkan dari seorang Siti Maryam binti Imran ini. Jadi pada suatu hari, Maryam ini pernah nih lagi diem di mihrab, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang memerintahkannya untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Jadi maksudnya di sini tuh Maryam diperintahkan untuk masuk ke aula Baitul Maqdis untuk sholat bersama para rabi yang sedang beribadah. Jadi kalau misalnya dalam Quran tuh adalah ayatnya ruku bersama orang-orang ruku dan sujud bersama orang-orang yang sujud. Jadi maksudnya tuh disuruh untuk sholat, untuk ibadah bareng gitu. Pada saat itu perempuan kan gak boleh masuk nih ke Baitul Maqdis. Inilah momen pertama seorang perempuan masuk ke area inti Baitul Maqdis, ke tempat beribadah yang ada di dalam Baitul Maqdis yang selama ini Maryam tidak boleh masuk ke daerah sana. Dan Maryam benar-benar beribadah bersama para rabi. Jadi para rabi ini di depan, Maryam ini masuk kan paling belakang. Ya akhirnya dia ikut ketika para rabi ini beribadah, ikutlah Maryam ini untuk beribadah gitu. Jadi intinya Maryam ini beribadah lah saya. Pada akhirnya ada rabi yang menyadari kehadiran Maryam. Dan semua tuh langsung sadar, mereka murka, dan akhirnya Maryam disiksa.
Pada saat itu tidak ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kalau nggak salah Nabi Zakaria itu lagi ke suatu tempat sehingga tidak ada di Baitul Maqdis gitu. Jadi Nabi Zakaria ini tidak bisa menyelamatkan Maryam. Nah, setelah Nabi Zakaria ini kembali, betapa kagetnya nih Nabi Zakaria mendapatkan kabar yang menyakitkan yang menimpa Maryam. Nabi Zakaria pun langsung mendatangi mihrab Siti Maryam ini. Ditanya tuh ke Siti Maryam, kamu tahu sendiri kan Baitul Maqdis itu nggak boleh dimasuki oleh perempuan. Terus kenapa kamu masih masuk aja gitu? Itu kata Nabi Zakaria. Maryam menjawab, Tuhan sudah memerintahkanku. Aku mendengar suara. Nabi Zakaria tuh bingung kayak, suara? Terus apa yang kamu lihat ketika kamu masuk ke dalam? Siti Maryam tersenyum lalu menjawab, begitu aku menginjakkan kakiku di dalam, aku melihat tabir gaib terbuka. Disitulah aku melihat para malaikat memberikan salam kepadaku. Lalu aku melihat ada 3 orang wanita lainnya yang tersenyum padaku. Yang pertama, dia memperkenalkan dirinya sebagai istri dari penguasa yang sangat zalim. Yang kedua, ia adalah perempuan teladan, istri dari nabi terakhir. Dan yang ketiga, dia sangat mirip denganku. Sangat aku melihatnya, aku seperti bercermin. Dan dia pun pemalu. Nabi Zakaria terdiam sejenak lalu berkata, berbahagialah wahai Maryam, kau adalah perempuan pilihan yang kelak akan menjadi ratu surga. Mendengar itu Maryam pun tersenyum dan segera memuji Allah. Namun Baitul Maqdis belum tenang semenjak kejadian masuknya Maryam. Mereka ingin Maryam dihukum dengan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Jadi gak kebayang ya betapa jahatnya gitu orang-orang yang mengaku paling paham syariat Musa ini yang tinggal di Baitul Maqdis, padahal mereka mempelajari Taurat tapi mereka ingin membunuh Maryam gara-gara pamor mereka kalah saing dengan Maryam. Pada akhirnya di suatu ketika datang sesuatu yang mengubah hidup Maryam. Pada saat itu Maryam sedang beristirahat. Ini beragam ya. Ada yang menyebutkan beristirahat di dekat sumber mata air karena Maryam itu sedang dalam perjalanan, jadi akhirnya dia harus beristirahat gitu. Lalu ada juga yang menyebutkan istirahatnya di mihrab. Intinya Siti Maryam ini sedang beristirahat. Pada saat itu Siti Maryam beristirahat lalu ia tersadar di belakangnya ada sosok laki-laki yang tampan. Maka lihatlah keindahan kata yang dikeluarkan Maryam saat melihat laki-laki tampan ini. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika engkau orang yang bertakwa. Maryam menyebutkan Tuhan yang Maha Pemurah karena sudah menciptakan pria ini dengan sangat sempurna gitu. Lalu laki-laki ini memperkenalkan diri sebagai Jibril yang dia diutus nih oleh Allah kepada Maryam untuk mengabarkan kabar gembira di mana Ruhullah akan lahir dari Maryam. Maryam pun bertanya, bagaimana mungkin? Aku ini belum memiliki suami, bahkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Lalu Jibril mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah. Setelah itu, Maryam pun mengandung Nabi Isa. Pada saat itu belum ada yang sadar bahwa Maryam ini sedang mengandung. Jadi selama mengandung ini Maryam lebih banyak diam di mihrab gitu. Sampai akhirnya Yusuf ini adalah sepupunya Maryam gitu. Sepupu jauh gitu, saudara jauh gitu. Saudara jauh dari Maryam ini gak sengaja lihat bayangan Maryam dari arah mihrab. Dia sadar nih kalau Maryam ini yang sangat suci ini sedang mengandung gitu. Tentunya Yusuf ini agak gemeter gitu ya. Dia takut akan fitnah, akan terjadi fitnah karena jadi kayak gini, kalau misalnya Nabi Zakaria ini tidak bisa mengantarkan sesuatu, pasti sama Yusuf diantarin ya. Nah, kerennya Yusuf ini mencoba berhusnuzon. Yusuf ini mencoba untuk positive thinking gitu, kayak mungkin karena Maryam sedang duduk jadi terlihat seperti sedang mengandung gitu. Dan Yusuf ini selalu mengeluarkan kemungkinan yang tidak menuduh Maryam gitu. Pada akhirnya karena Yusuf ini terus mengganggu dengan pikiran itu, dia datang ke Maryam lalu menanyakan hal tersebut. Yusuf itu berkata, Maryam, aku tahu kamu adalah perempuan yang menjaga kesuciannya, namun aku terganggu dengan pikiranku sendiri. Lalu Maryam menceritakan segalanya kepada Yusuf, segalanya yang terjadi.
Lalu Yusuf memohon izin untuk tidak pernah menemui Maryam lagi karena ditakutkan ada fitnah. Dan Maryam pun mengerti gitu. Maryam pun mengerti dan menyetujuinya. Sampai pada akhirnya karena Yusuf merasa terus terganggu, Yusuf akhirnya menceritakannya kepada Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria datang nih ke mihrab Maryam dan menanyakan hal serupa. Lalu diiyakan gitu oleh Maryam. Nah, tadi ya, selama Maryam ini hamil, Maryam ini lebih sering diam di mihrab gitu. Karena pada saat itu kan para rabi sedang mendiskusikan nih, hukuman apa nih yang cocok untuk Maryam setelah peristiwa masuknya Maryam ke area suci Baitul Maqdis gitu. Nah, karena Nabi Zakaria ini bisa dibilang orang dalam gitu ya, dalam tanda kutip, Nabi Zakaria ini tahu bahwa Maryam ini akan dihukumi hukuman mati. Sejak itu, Nabi Zakaria merencanakan kepindahan Maryam ke suatu tempat dan dibantu istrinya dan juga Yusuf gitu. Jadi awalnya tempat yang dipilih itu adalah ya rumah Nabi Zakaria gitu sebagai satu-satunya tempat yang aman. Jadi karena Maryam ini ketakutan gitu kalau kehadiran Maryam ini akan menimbulkan kecurigaan, Maryam akhirnya berjalan sendirian menyusuri jalan yang bisa dibayangkan sebuah tempat Palestina kuno. Anggaplah seperti itu, anggaplah kuno gitu ya Palestina sebelum Masehi, perhatikan itu kan gurun berbatu dan biasanya gitu yang gak ada tunggangan gitu. Maryam sana jalan sendirian sedang dalam keadaan mengandung. Tadi gini, jalan sendirian tak tentu arah. Bayangin aja dulu kayak gitu. Di sebuah tempat gurun berbatu sedang mengandung. Maryam jalan sendirian tak tentu arah. Maryam terus berjalan hingga akhirnya Maryam menemukan sebuah pohon kurma yang tua. Jadi ada sumber yang mengatakan kalau pohon kurma tua itu sudah tidak mungkin berbuah lagi. Jadi udah mati lah istilahnya. Lalu bersandarlah Maryam ke pohon kurma tua itu. Setelah beristirahat, setelah cukup tenang, Maryam akhirnya merasakan kontraksi. Nah, disinilah ketika kontraksi, jangan dikira karena kita mengenal Maryam ini terjamin surga. Jangan sampai kita berpikir bahwa Maryam ini tidak mungkin merasakan perasaan khawatir. Maryam ini jangan dikira karena kita kenal Maryam ini sebagai orang yang terjamin surga, kita ngiranya Maryam ini nggak merasakan sedih gitu, nggak merasakan khawatir, nggak overthinking. Jadi selama ini kan Maryam menahan rasa kesedihannya, kegundahan hatinya dari dunia. Dunia tuh nggak ada yang tahu Maryam itu sedih. Maryam tuh gak pernah mengucapkan kalau dia tuh sedang sedih, dia tuh sedang gundah hatinya. Dia tuh cuman bisa bilang itu tuh cuman di hadapan Allah aja gitu. Maryam itu membagikan kekurangannya kepada Allah saja. Hanya Allah yang dapat melihat kesedihan dan kegundahannya Maryam. Lalu sejak kecil Maryam ini diajarkan rasa sepi. Sebelum lahir, ia ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah lahir, ia ditinggalkan oleh ibunya. Nah, udah apa lagi gitu. Jadi hal ini tuh yang memusatkan perhatiannya bahwa hanya Allah yang bisa menemaninya gitu. Sama seperti ketika Maryam merasakan sakitnya kontraksi, sakitnya rasa melahirkan. Ucapan Maryam ini diabadikan kok dalam Quran. Kita bisa lihat. Jadi Maryam ini mengatakan, aduhai seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Jadi Maryam ini sangat sadar kalau dia itu diperhatikan, dia ini terkenal, dia ini tahu, jadi gak kebayang gitu. Siti Maryam pada saat itu tuh lagi overthinking, apa yang akan dia hadapi saat pulang nanti ke Yerusalem. Jadi tempat Baitul Maqdis itu ada di Yerusalem dan melahirkan itu ada di Bethlehem. Ketika pulang nanti gitu ke Yerusalem gitu, itu udah ada dalam bayangan Maryam gitu. Rasa sakit, rasa malu, semua menyerang Maryam binti Imran yang sedang melahirkan. Dan pada saat itu tuh gak ada lagi, Jibril tuh belum turun. Sampai akhirnya ketika Nabi Isa lahir, Maryam sudah membersihkan dirinya, membersihkan Nabi Isa. Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menghibur Maryam. Ini ada juga ya dalam Quran. Jadi kayak gini kata-katanya.
Dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih. Sungguh, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Itu ada di surat Maryam kalau nggak salah ayat ke-24-26 kalau nggak salah. Oke, lalu ketika Maryam sudah membersihkan diri, Maryam tuh dengan sisa-sisa tenaga dia gitu ya, setelah melahirkan sisa-sisa tenaga dia, Maryam itu menggoyangkan pohon kurma yang tua yang mustahil tadi ya, pohon kurma tua yang mustahil berbuah. Maryam goyangkan dengan kondisi yang sangat lemah dan buah kurma itu jatuh. Maryam pun akhirnya makan kurma itu untuk memulihkan kembali tenaganya dan terus beristirahat hingga akhirnya ia kembali pulih. Di tempat lain, semua orang mencari keberadaan Maryam. Tidak ada yang tahu Maryam ada di mana. Semua fitnah mulai berseliweran. Pada saat Maryam mengasingkan diri, warga sekitar Yerusalem mencari keberadaan Maryam. Walaupun Maryam pada saat itu keluar Yerusalem pada saat malam hari, setiap warga mulai mencurigai karena Maryam menghilang begitu saja. Rumor pun tersebar. Semua orang mulai menuduh Nabi Zakaria, dan istrinya pun tidak luput dari serangan orang-orang yang menentang Nabi Zakaria. Mereka mengatakan bahwa Maryam ini telah berzina dan hamil lalu melarikan diri. Namun dalam keadaan seperti ini, Nabi Zakaria memilih diam. Hingga pada suatu hari ketika Maryam sudah kuat, sudah pulih, Maryam membawa bayi dalam buayan kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, ada seseorang yang mengenali Maryam, lalu ia berlari kembali menuju Yerusalem, dan ia berteriak memberitahukan kepada seluruh warga, Maryam sudah kembali dengan membawa seorang bayi. Bahwa Maryam sudah kembali dengan membawa seorang bayi. Lalu warga berlari dengan marah. Dari gerbang Yerusalem, Siti Maryam, perempuan suci, perempuan yang ditakdirkan tidak tersentuh oleh laki-laki manapun, seorang perempuan yang akan menjadi ratu surga, dihina. Bahkan ada yang memukulnya, ada yang meludah, bahkan anak-anak. Ada nih anak-anak yang menebar duri di setiap jalannya Maryam. Kata-kata hinaan itu diabadikan dalam Quran. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Itu ada di ayat ke-27-28. Lalu saat di depan Baitul Maqdis, Maryam ditahan oleh para rabi, dipermalukan. Dan salah satu rabi yang menghina dengan perkataannya, itu diabadikan juga dalam Quran, saking kejam lah. Jadi gak bisa kebayang, jadi gimana ya, kita bayangkan aja kondisi pada saat itu gitu. Seorang yang baru melahirkan, seorang perempuan yang gak pernah melakukan apapun gitu, gak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, dituduh berzina gitu. Nah, tadi ya, rabi ini mempermalukan. Jadi di depan Baitul Maqdis ini bukan hanya Maryam dan Rabi aja, tapi seluruh masyarakat juga ada di situ, mengerubuni Maryam. Nabi Zakaria dan istrinya ada di situ untuk membela Maryam pada saat itu. Tapi Maryam ini menunjukkan kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Lalu para rabi ini berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Lalu ini adalah salah satu mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa yang masih dalam buayan ini berkata, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberikanku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku
dan berbakti kepada ibuku, dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu adalah hari yang agung. Terpisah antara Bani Israel mana nih yang benar-benar memegang Taurat, mereka kembali lagi melihat mukjizat, dia akan memilih kepada yang mana. Itu adalah momen ketika Allah juga membela Maryam pada saat itu. Lalu di situ tuh terpisah gitu. Bani Israel ini ada golongan yang berselisih pada akhirnya. Walaupun mereka sudah melihat hari yang sangat agung ini, tetap aja ada orang-orang yang kufur. Maryam ini diburu karena dituduh sudah berzina tetap. Jadi walaupun mereka sudah melihat hari yang agung ini, mereka tetap ada beberapa yang tetap kufur, ada yang akhirnya masuk juga kembali ke koridor ajaran tauhid yang benar seperti apa. Dan sepanjang hayat Siti Maryam ini, dia selalu mendampingi Nabi Isa untuk berdakwah, untuk menyebarkan Injil lah. Pada saat itu kan Nabi Isa kitabnya Injil. Siti Maryam itu selalu ada di mana-mana, selalu kemanapun Nabi Isa berada. Bahkan sempat baca waktu itu, bahkan ketika pengangkatan Nabi Isa ke langit gitu ya, ketika Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa itu, Siti Maryam itu menyaksikan bagaimana Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, kayak gitu. Itulah kisah Siti Maryam yang sangat agung ini. Jadi pada kisah Siti Maryam binti Imran ini kita bisa belajar bagaimana sosok sang ratu surga ini sudah ditakdirkan gitu untuk lepas, untuk suci dari segala bentuk hal duniawi gitu, dan bagaimana dia terjaga dari segala bentuk keharaman dunia gitu. Dan inilah kisah sang ratu surga yang mencintai takdirnya sendiri. Dia yang sangat paham bahwa gak bisa ngebayangin sih, maksudnya gimana ya, hal yang paling berat dirasakan oleh perempuan itu ketika dia dituduh berzina padahal dia tidak melakukan apa-apa. Bedanya kita dengan Siti Maryam ini satu, misalnya ada orang nih, ketika mereka menuduh perempuan-perempuan sekarang gitu berzina, kita nggak bisa memperlihatkan bukti bahwa kita tuh sudah berzina, nggak ada yang bisa kayak gitu. Sedangkan pada saat itu ketika Maryam difitnah berzina, kan dia menggendong Nabi Isa, kebayang gak sih itu kayak gimana gitu posisinya. Jadi kenapa aku bisa sebut mencintai takdir gitu sebagai yang di highlight, itu menurut aku susah sih untuk menerima bahwa kejadian apapun, bahkan yang buruk sekalipun, terberat sekalipun istilahnya, itu termasuk bagian dari, yaitulah takdir Allah gitu. Kita ya harus ridho aja gitu. Maksudnya bukan ridho dalam artian misalnya ntar disiksa suami kita ridho, bukan kayak gitu maksudnya. Tapi setengahnya ya kita menerima dulu gitu. Kita menerima dulu sampai akhirnya pertolongan itu datang gitu. Dan takdir Siti Maryam itu cukup berbeda menurut aku. Takdir Siti Maryam itu berisi sunyi, berisi sepi, yang membuat Siti Maryam ini terbiasa mengadukan kesedihannya tuh hanya kepada Allah aja gitu. Ya mungkin bagi kita untuk berada di level yang mendekati Siti Maryam aja sulit gitu ya. Karena level Siti Maryam ini benar-benar sudah menerima takdir hidup yang ya sangat-sangat Masya Allah lah. Tadi bisa kebayang gitu posisinya kayak gimana gitu. Jadi ya semoga kita bisa mengikuti jejak Siti Maryam gitu, yang bisa mencintai takdirnya, mendekat kepada Allah sehingga tidak ada lagi nih rasa kekhawatiran terhadap dunia. Dan ya tadi bagaimana kita menggantungkan hidup kita tuh benar-benar kepada Allah gitu. Hanya memperlihatkan kesedihan kita kepada Allah saja gitu. Ya begitulah.
episode kali ini ya. Mungkin sekian dulu dari Dinda Iris. Semoga kalian semua suka dengan podcast kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan kami. Insya Allah akan ada podcast-podcast menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.